Wes dimulai aja ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik dan sehat ya. Bahagia? Bahagia dong. Kita harus bahagia karena hati yang bahagia akan menghasilkan energi positif untuk belajar. Harus bahagia ya? Ya. Di sini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Mumun ingin mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Faza bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Faza. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan untuk mencari ilmu dan semua yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amin. Sebelumnya Bu Mumun ingin melakukan presensi dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Bintari Rahma? Ya. Bilkis Nuris Sakinah? Bilkis Titania? Ya. Candani Azra? Faza Aufa? Firial Naura? Felicia Nabila? Nadia Fariha? Sasyatu Khotijah? Raiha Az-Zahra? Ya. Siti Mafira? Tazkia Nur Arafa? Tria Olivia? Fania Belva? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Dijaga kesehatannya karena kita di musim pandemi ya. Kita masih dalam musim pandemi dan musimnya sekarang hujan. Jadi semuanya harus dijaga kesehatannya supaya sekolahnya tetap lancar. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Mumun ingin mengetes konsentrasi kalian dulu. Semuanya siap? Siap. Aturannya ketika Bu Mumun ngomong pagi, maka kalian kasih satu tepuk tangan untuk Bu Mumun. Paham? Ketika saya ngomong siang, kalian kasih 2 tepuk tangan untuk Bu Mumun. Ketika saya ngomong malam, silakan kasih separuh tepuk tangan karena kita tidak boleh berisik di malam hari. Paham ya? Sudah siap? Siap. Oke. Bisa sambil berdiri boleh atau mau duduk juga boleh. Berdiri semuanya supaya tahu mana yang konsentrasi dan tidak konsentrasi ya. Pagi, siang, pagi, siang. Nah, masih ada yang salah siapa? Yo. Coba lagi sampai nanti semuanya harus benar. Pagi, siang, pagi, malam. Iya. Siapa? Caca. Nanti Caca dapat sesuatu ya ketika pembelajaran ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah konsentrasi semua ya? Beri tepuk semangat untuk pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Luar biasa semangatnya ya. Sekarang hari ini Bu Mumun melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Kemarin juga dikasih Bu Mumun tugas ya, untuk mencari apa? Topik. Sudah ketemu semua topiknya? Sudah. Ya, simpen dulu nanti akan ditanyai Bu Mumun tentang topiknya ya. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Jadi kalian nanti mencari topik-topik yang akan digunakan untuk menulis eksplanasi. Setelah mendapatkan topik, kalian peserta didik mampu merumuskan kerangka teks eksplanasi. Jadi setelah topiknya sudah didapat, kalian membuat kerangkanya.
supaya memudahkan dalam menulis eksplanasi nantinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan kerangka menjadi tulisan eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Ada yang masih ingat strukturnya eksplanasi ada berapa? 3. Apa saja? Identifikasi, Deret, penjelas, terus interpretasi. Pinter. Jadi strukturnya eksplanasi ada 3, yaitu pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Nanti kalian akan menulis berdasarkan strukturnya. Kemudian unsur kebahasaannya apa eksplanasi? konjungsi, Ada konjungsi. Konjungsi apa? konjungsi kausalitas, Kausalitas dan urutan waktu. Terus kemudian Kata ilmiah. istilah ilmiah. Pinter sekali, ingatannya luar biasa ya. Yang terakhir, setelah kalian menulis, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengomentari teks eksplanasi yang telah disusun. Jadi nanti setelah kalian menulis eksplanasi, kalian presentasikan di depan. Kemudian ada kelompok yang bagian mengomentari apakah eksplanasi kalian itu tepat, apakah presentasinya bagus, dan seterusnya ya. Sudah siap? Siap. Oke. Selanjutnya Bu Mumun tanya, apakah kalian tahu apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun teks eksplanasi? Kalau kalian disuruh Bu Mumun, silakan kalian membuat eksplanasi. Apa yang kalian lakukan? Menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka. Pintar sekali. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Yang selanjutnya, menulis kesimpulannya. Luar biasa. Siap ya eksplanasinya ya? Ya. Oke. Sekarang sebelum Bu Mumun membentuk kelompok, Bu Mumun ingin membagikan sticky note. Ada berapa ini? Ya. Kasih warnanya berbeda ya. Semuanya sudah mendapatkan sticky note? Sudah. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan topik yang kemarin sudah kalian temukan. Apa sih fenomena alam yang ada di sekitar kalian, yang pernah kalian jumpai, yang pernah kalian temui, yang pernah kalian baca ataupun kalian lihat dalam sebuah tayangan. Silakan tuliskan semua fenomena alam yang pernah kalian jumpai. 1 boleh, lebih dari 1 juga boleh. Bagus. Sip. Yang sudah menuliskan fenomena alam, silakan diangkat sticky note-nya. Diangkat sticky note-nya. Semuanya berdiri. Silakan semuanya berdiri. Kita membentuk kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Silakan membentuk kelompok, kemudian duduk bersama dengan teman kelompoknya. Yuk. Sudah? Semuanya sudah berkelompok? Sudah. Kok lemes suaranya? Mana suaranya? Ini suaraku. Ini suaraku. Ya, jadi nggak boleh lemes ya. Ya. Kita harus belajar dengan semangat untuk hari ini ya. Semangat banget tuh. Ya, harus semangat.
Kemudian setelah kalian berkelompok, silakan sticky note-nya kalian ditaruh di meja masing-masing kelompoknya. Sambil Bu Mumun membagikan LKPD ya. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 LKPD. Ya. Ya. Sudah mendapatkan LKPD semua? Sudah. Sekarang bismillahirrahmanirrahim, tuliskan nama kelompokmu di dalam LKPD-mu. Tidak boleh nama tidak tertulis ya, semua nama harus tertulis karena kita berkelompok. Sudah? Jika sudah, silakan dibuka LKPD-nya. Kita buka pada ayo berlatih pada halaman 3. Ya. Silakan dibaca itu pengantarnya di halaman 3. Halaman 3. Jika ada yang tidak paham dengan instruksinya boleh bertanya. Ayo berlatih. Anak-anak, setelah kita belajar eksplanasi, instruksinya kan gitu ya. Anak-anak, setelah kita belajar eksplanasi, hari ini kita akan menuliskan sebuah teks eksplanasi. Sebelum kalian menyusun teks eksplanasi, ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, temukan topik atau fenomena alam yang pernah kalian temui di lingkungan sekitar. Nah, sticky note yang ada di meja kalian itu kan berisi topik fenomena alam, ya kan? Silakan semuanya dituliskan pada poin 1. Semua topik yang ada di meja kalian itu. Ini ketemu apa aja ini? Gerhana matahari, terus gunung meletus, pelangi, efek rumah kaca, pinter. Kalau kelompok 4 ketemu apa saja? Pelangi, proses terjadinya pelangi, proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya gerhana, hujan. Kelompok 3 ketemu apa aja topiknya? Terjadinya siang dan malam. Proses terjadinya siang dan malam. Terjadinya gunung meletus. Proses terjadinya gunung meletus. Turunnya hujan. Turunnya hujan. Proses Efek terjadinya rumah kaca. efek rumah kaca. Kelompok 1. Kelompok 2 ya ini ya. Kelompok 1. Oh 2. Ini ketemu apa aja? Gerhana bulan, gempa bumi. Oke. Tsunami sama gunung meletus. Silakan semuanya dituliskan pada poin 1. Fenomena alam yang telah kalian temukan. Jelek banget. Gila. Apa aja? Tsunami. Jangan. Proses terjadinya pelan. Terjadinya hujan. Gunung meletus. Tsunami. Efek rumah kaca. Siang dan malam. Pelangi. Sudah selesai semua nomor 1? Oke. Sekarang kita berlanjut pada LKPD nomor 2. Setelah kalian menuliskan semua topik fenomena alam yang ada dalam lingkungan sekitar kalian, diskusikan dengan kelompok kalian satu fenomena yang akan dijadikan teks eksplanasi nantinya. Silakan berdiskusi.
Mungkin saya pengen ini. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Itu saja kan. Yang bagus aja hujan, gemes. Nah, Hujan itu kayak dari atas terus ke dalam. ya. Boleh berdiskusi tapi tidak boleh marah ya ketika topiknya tidak dipilih dalam kelompoknya ya. Nggak boleh marah ya. Enggak, Cari yang terbaik untuk kelompoknya. hujan. Betul. Siapa kelompok yang sudah menemukan topik? Hujan Aita. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Usahakan topiknya itu berbeda tiap kelompok. Bisa? Bisa. Sekarang saya mau tanya, coba kelompok 1 kalian menemukan topik apa? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca, berarti tidak boleh pakai efek rumah kaca lainnya ya. Oke. Kelompok 2? Gerhana bulan. Kenapa kok milih gerhana bulan? Suka luar angkasa, bagus. Kelompok 3? Hujan. Berarti efek rumah kaca, gerhana bulan, hujan, beda. Tinggal kelompok 4 ini. Kalau misalnya sama berarti kamu harus ganti topik ya. Kelompok 4 kamu menemukan apa? Pelangi. Loh, pelangi. Berarti semuanya beda. Kalau semuanya beda berarti kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Di sini Bu Mumun akan membekali kalian dengan bahan ajar. Kemudian ada buku paket juga yang bisa dijadikan literatur. Di sini juga Bu Mumun punya ensiklopedi yang mungkin kalian butuhkan untuk mencari informasi. Kemudian di depan kalian juga tersedia laptop, ya kan? Masing-masing kelompok tersedia laptop di depannya. Itu nanti bisa kalian cari informasinya dari internet, dari ensiklopedi, kemudian dari bahan ajar, atau dari buku paket. Ya, bisa. Siap semuanya? Siap. Oke, sekarang saya bagikan bahan ajar sama ininya dulu ya. Sudah? Silakan dibaca-baca dulu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang fenomena alam yang kalian tentukan topiknya. Hujan. Gitu-gitu ada UN-nya. Cicil beneran. Proses terjadi hujan. Ada. Ya. Tapi versinya. Klik ya. Silakan cari di YouTube boleh, cari di Google boleh. Yuk. Harus canggih ya internetnya ya. Belajar melalui media elektronik. Nah ini dia di YouTube. Lo udah besar ini, Cak. Sudah ketemu? Sudah. Ya, bagus. Sebentar. Perhatikan Bu Mumun dulu ya. Ketika kalian nanti menemukan, bisa di internet, di Google, ataupun di sumber lain, buku, ensiklopedi, dan seterusnya, catat informasi penting tentang proses fenomena alam yang kalian tentukan tadi ya. Ditulis misalnya proses terjadinya hujan itu apa, bagaimana proses terbentuknya hujan, bisa nggak hujan itu terjadi di malam hari, dan seterusnya ya. Jadi silakan ditulis semua informasi penting untuk melengkapi LKPD nomor 3. Siap? Yuk, diskusi. Ayo cari, aku yang nulis. Akan menjelaskan gimana sih proses hujan terjadi. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel QS. Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat. Mana? Ada yang kesulitan? Silakan diklik aja semuanya, informasinya semakin banyak. Ya, cari.
Ya boleh. Mencerminkan keberadaan makhluk. Dekten aja. Apa? Aduh. Ada yang kesulitan menemukan informasi? Mungkin ada kelompok lain yang kesulitan? Ya, bagus ya, pinter anak-anak. Agak Luar biasa, istimewa. Belum. Yes. suhu di atas titik leleh. Suhu di atas dari titik leleh. Silakan berdiskusi. Bayang-bayang ada dua macam, yaitu dan penuh. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam. Antara gerhana bulan sampai gerhana matahari ku Apa dilihat dengan mata? sesuaian gerhana matahari nggak sih? Gerhana bulan biar 2 jam. 2 jam. Gerhana matahari ku kecil. Hah? Iya tak? Ya gerhana bulan. Tadi kan ngobrol. Iya, iya Pak. Iya kan kita kan ditutupi sama bulan. Matahari kan. Loh, ya, tapi kan kita kan ditutupi bulan. Tapi kan daerah tertentu. Bisa kan gerhana bulan. Tulis di sini informasi pentingnya apa saja. Ya, mungkin kayak bulan ini, bulannya kayak bulannya ini kok iso hilang, kok iso hilang, kok hilang. Jika sudah tulis di sini ya informasi pentingnya ya. Serius? Tanpa perangkat pelindung khusus. Loh, tapi rata-rata biasanya enggak seraya loh, enggak ada semua enggak sih. Gerhana matahari nggak sih? Matahari sebuto. Iya ta. Iya. Aku juga nak buka iso gitu. Gerhana bulan itu bisa didelok nggawe mata telanjang. Jadi kini gak bisa nggawe apa-apa iku iso ndelok. Soalnya kayak mata gerhana bulan itu gak terlalu efek ya sih. Iya, enggak. Iya kan. Cahaya bulan saat gerhana sangat pada Hah? Lebih apa? Sudah dapat informasinya? Ya, pinter. Cari sebanyak-banyaknya ya. Temukan sebanyak-banyaknya informasi yang kalian inginkan. Bulan cincin itu apa? Sebab cincin itu ya sama mereka apa kan matahari. Terus itu tuh ada bulan. Ada bulan habis kan bumi. Nah, itu tuh masih ada Bulan cincin itu masih setengah ini. bulan apa? Bulan cincin. Bukan. Nanti tak kayak cincin. Bulannya nanti gerhana bulannya tuh kayak cincin. Gerhana matahari kan. Ini kayak cincin. Jadi kayak kan ini bulan. Nanti di sekitarnya bulan tuh ada cahaya. Ya aku maksudnya cincin. Gerhana bulan cincin itu kan. Sudah dapat apa aja informasi yang ditemukan dari berselancar di dunia internet? Banyak Bu. Banyak. Dari buku mungkin. Nanti Gak apa-apa, semakin banyak informasi maka semakin bagus nanti kualitas eksplanasinya. sebagian rata-rata. Penumbran. sehingga bulan ditemani oleh bayangan. Bulan yang mengalami gerhana total juga Apa ini? warna tersebut merupakan bebas dari surya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai Besok merah ya saya. Masa Allah. gerhana bulan sebagian terjadi Ini volumenya bisa dibesarkan. Sudah, ini paling besar. Ya gak tahu kan Allah ya coba ya. jadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra. Apa nih? Oleh gambaran kayak ini. Ya kan paling ono penemune ya. Enggak asin sih kerjane astronot artinya nganu ngene.
Tadi mana ini ya? Emang mau nggak salat gerhana? Ada. Ya? Kamu Nah, gitu kan kalau kita enak. salat ya Allah. Iko tahu kelas. Berarti nek khusuf kan salat gerhana bulan. Sambil nulis informasi pentingnya. Khusuf ya. Enggak pakai hak tapi pakai kaf. Sepertama mendaratnya bulan itu Neil Armstrong. Allah. Udah selesai. Aci udah. Kita. Ya, ini bisa dijadikan literatur tambahan. Cari kita Pak. Ini mau cari-cari informasi lagi nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya informasinya. Aku suka banget sama Mbak Kasa. Ini kan cincin. Iya. Iya itu. Ikut cincin. Gambarnya mungkin. Itu gerhana bulan ta? Iya kan? Sumpah cincin. Ya kok bisa cincin? Loh ya bisa. Kan enggak semuanya ketutup kan. Cahaya mataharinya masih ada yang bisa ke bumi. Kayak kalau pintu itu kayak nang dia ya sih. Oh lah, Doraemon. Siapa kelompok yang sudah menemukan informasi untuk menjawab LKPD nomor 3? Kelompok 1 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Oke, sudah. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kalian membuat kerangka. Bu, kerangka itu apa? Ada yang sudah paham kerangka itu apa? Pintar, susunan. Jadi mungkin yang pertama yang nanti akan kalian tulis itu apa? Bisa hujan, misalnya hujan ya. Kenapa hujan itu bisa terjadi? Hujan itu apa sih? Penyebabnya apa? Jika hujan akibatnya apa? Dan seterusnya. Jadi kerangka itu meliputi poin-poin yang nanti akan kalian kembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi. Silakan dibuat kerangkanya. Setelah itu, kalian nanti akan mengembangkan sebuah teks eksplanasi. Silakan kalian menuliskan di ruang kreasi nanti teks eksplanasi fenomena alam yang kalian temukan. Kalian juga bisa mendampingi dengan gambar sederhana. Di sini Bu Mumun punya kertas karton. Nanti misalnya untuk mempermudah kalian presentasi, kalian bisa tuliskan gambarnya di sini. Kemudian di sini juga Bu Mumun punya spidol warna yang mungkin membutuhkan, silakan. Jadi saya bagikan kertasnya dulu ya. Jadi kita membuat teks itu kalian tulis pada ruang kreasi. Kalau kalian pengen lebih menarik, jadi ketika presentasi nanti lebih menarik dan memudahkan, bisa dilengkapi dengan gambar sederhana yang bisa dituliskan di kertas karton ini ya. Ya. Sudah siap? Silakan dikerjakan. Jika ada yang bertanya, boleh. Ini saya bagikan pewarna. Atau mungkin kalian bawa sendiri pewarna. Kemarin kan sudah disuruh Bu Mumun bawa pewarna ya. Iya. Silakan dikeluarkan. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Kan mau cari-cari Ini. Apa Mbak Faza? Kalau cari buat teks apa kan Boleh. gerhana cincin kan pasti langka. Atau nanti teks yang ada di LKPD itu kan sudah disediakan Bu Mumun di sini kan? LKPD kalian kan sudah saya sediakan LKPD ruang kosong, yaitu ruang kreasi.
Ini nanti boleh ditempel di situ juga boleh, atau kalian berbeda-beda, dua konsep juga boleh. Terserah. Seenaknya aja kalian mengerjakan. Sama-sama. Selamat mengerjakan. Selamat berkreasi, menuangkan ide kreativitas kalian yang mungkin selama ini terpendam ya. Ya. Gerhana matahari. Adanya gerhana matahari itu gimana? Ada namanya gerhana bulan cincin itu. Ada gerhana matahari cincin. Ya nggak sih? Oh ini udah. Ada namanya gerhana matahari cincin. Cincin. Gerhana bulan cincin nggak ada. Ini masih belum puas mendapatkan informasi. Cari sebanyak-banyaknya. Untuk mengerjakan teks dan gambar, Bu Mumun beri waktu 20 menit ya. Silakan dimanfaatkan sebaik mungkin. Gak ada namanya gerhana bulan cincin itu, Mbak. 20 menit. Dibagi tugas, ada yang menuliskan teks, ada mungkin melengkapi gambar sederhananya. Jadi kita nanti selesai, hasilnya maksimal, hati bahagia, presentasinya menyenangkan ya. Bedanya kerangka sama informasi penting itu apa? Jadi kerangka ini diperoleh dari informasi penting. Apa saja yang akan kamu tuliskan dalam eksplanasi, masukkan sini. Jadi Bu, misalnya saya pengen semuanya sama gitu. Boleh. Kan intinya kerangka itu diperoleh dari informasi. Boleh. Tapi kerangka itu lebih sederhana karena dia kayak bagannya. Pernah dengar istilah mind mapping? Ya, kerangka itu kayak mind mapnya itu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Tulis lagi aja. Tapi disederhanakan. Nanti aku menulis ya cara pencegahannya ya. Ayo semangat. Selamat berkreasi. Apa? Butuh spidol? Ya, ini Bu Mun punya spidol ini. Mana ya? Ini dipakai? Bentar ya, gantian ya. Ini butuh ini. Ya, ada yang menulis teks, ada yang gambar pinter. Dibagi tugas ya. Ini punya pewarna, punya pensil warna lagi selain ini?
Mungkin ini nanti bisa diketerangan ini apa, ini posisi apa, biar temannya nanti mudah. Kreatif ya, bagus gambarnya. Makasih Bu. Ya, semoga nanti presentasinya juga bagus ya, Za. Ya. Ini ada yang nulis teksnya, biar nanti selesainya bareng. Sudah paham? Ini nanti dijelaskan utuh ya. Ini nanti siapa yang bagian presentasi? Ya, siapkan nanti pasti dapat berbagai macam pertanyaan dari teman-temannya ya. Siapkan mentalnya nanti ya. Apinya warna biru aja. Taruh mana ini warnanya? Situ. Oke. Serius sekali ya kalau mengerjakan ya. Boleh sambil diskusi, mempersiapkan nanti presentasinya mau apa ya yang dipresentasikan. Sambil kalian berdiskusi, membuat karya atau produk yang akan dipresentasikan, pikirkan juga. Tadi kan sudah dibagi. Kelompok 1 temanya efek rumah kaca. Kelompok 2 temanya tadi apa, Mbak? Gerhana bulan. Kelompok 3 apa, Mbak? Hujan. Yang kelompok 4? Efek Pelangi. Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya untuk teman kalian yang presentasi. Nanti akan ada penilaian penanya terbaik. Siapa yang pertanyaannya terbaik dan berkualitas nanti akan mendapatkan sesuatu. Ada kesulitan? Apa? Sesuatunya rahasia. Nanti kalau dikatakan sekarang kalian jadi nggak semangat. Ya jadi kepikiran nanti ya. Pokoknya ada sesuatu yang spesial untuk kalian. Bagi penanya terbaik dan bagi kelompok diskusi terbaik. Pinter. Mau presentasi bagian apa? Yang menjelaskan ini siapa? Jangan lupa nama kalian, tempelkan juga nama kelompoknya. Dijelaskan semua. Enggak, maksudnya saya masuk ke dalam jelasin. Aku Jadi kamu nanti harus tahu apa itu kondensasi, apa itu evaporasi, karena mungkin ada pertanyaan itu ya. Aku penyebab
Kamu apa? Ya. Gak apa-apa, kreativitas itu penting. Iya, betul sekali. Ya, biar tua. Ada dilempar. Bagus. Menemukan istilah ilmiah? Menemukan istilah ilmiah di sana? Ada. Ya, nanti dicari apa maksudnya ini. Jadi siapa tahu nanti ada pertanyaan tentang itu. Jadi semakin diperdalam. Karena teman kalian itu kritis-kritis, jadi kalian harus mempersiapkan mental untuk pertanyaan ajaib dari teman-teman kalian. Sudah berapa persen ini? Sekitar 80. Oke, mau selesai ya? Ya. Ini nanti yang presentasi siapa? Yang bagian menjawab pertanyaan? Bareng-bareng, ya boleh. Dipelajari juga istilah asing-asingnya. Nanti siapa tahu ada pertanyaan tentang itu ya. Oke. Mobilnya pik. Semangat sekali Faza. Ya. Tadi sarapan apa, Za? Tadi sarapan nasi sama tempe. Luar biasa ya tenaganya. Bagus, Za. Tulisannya Alphard ya, Bang? Gimana tulisannya Alphard? PAR ya RD. Ini aja harus. Sudah selesai ini? Kita enggak? Mungkin kita ada teman-teman. Yang membutuhkan warna lagi? Kelompok siapa yang membutuhkan warna lagi? Sudah? Ini mau pakai? Ya.
Saling bekerja sama. Ini mau gambar. Siapkan pertanyaan juga untuk kelompok lain ya. Matahari warna hijau ya. Ya. Hijau. Merah. Ini enggak. Ini nanti bisa dibantu temennya warnanya. Sudah selesai kan itunya? Iya. Sekarang bantu yang ini biar selesai semuanya. Sudah, ini siap presentasi ya. Sepuluh menit lagi ya untuk presentasi habis ini. Dimaksimalkan teks eksplanasinya. Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitros oksid, ozon, dan beberapa bahan kimia buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri
disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? 1. Sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali keluar angkasa. Dikeraskan suaranya nggak apa-apa itu. 2. Biar Sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah pelukan. dan lautan untuk menghangatkan bumi. 3. Panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pembukaan lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Keenam, akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Pengertian Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan pembunuhan makhluk hidup. Bagaimana pencegahannya? Lakukanlah penghijauan, kurangi pembakaran bahan bakar fosil, hemat listrik, serta mengelola sampah dengan baik. Halo, jangan lupa subscribe ya di channel Halo Edukasi untuk ilmu pengetahuan terbaru. tidak cara pencegahan penyebabnya pencegahan aja. Kamu cara pencegahan pengertian apa pengertian Ini nanti jadi pakai ini. nanti aku membantu dalam Ya coba latihan dulu nanti. tidak enak tidak bisa menggambarkan 5 menit lagi ya. Siapa yang jelaskan di TV ya? ya Bu nanti kita menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Kenapa? Urutannya gimana? Awal. Nanti gini apa sih itu efek rumah kaca? Enggak urutan ini jelasin ya review aja. Ini tuh energi matahari berapa persen diserap, berapa persen memantul, berapa persen diserap oleh atmosfer. Yang tadi kamu tulis yang persen 25% dipantulkan oleh awan, nanti memantul oleh awan dan nanti oleh atmosfer. Ini tahu arti istilahnya ini? Tahu ya, nanti harus dipahami itu ya. 25% Ini apa? Soalnya teman-teman pasti akan bertanya itu. Butuh warna apa? di dalam kertas.
45% di absorpsi permukaan bumi. Diserap permukaan bumi. 45%. Lalu 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Ini dipantulkan oleh itu zat-zat yang ada di atmosfer. Ya, ini berapa? 5. Halo teman-teman, bermain di atas merupakan sesuatu yang Ini apa? Itu efek-efek ini. Gas-gas. Oh, itu yang menyebabkan efek rumah kaca. Ini warna-warna apa kuning? Oranye. Bagus. Kreatif. Merah dan oranye. Merah. Tapi merahnya sih. Ayo 5 menit lagi ya. Nggak ada. Yang lain, warna lain. Soalnya nanti penyebab dokter jadi efek rumah kaca yang meliputi penggunaan Butuh warna apa lagi? Ini temennya mungkin. penggunaan bahan bakar. Apa? Kok ini loh dan mesin-mesin terbakar. Jangan lupa nama kelompoknya. Nama kelompoknya ditulis. Butuh warna apa lagi? Mungkin temennya ada. Dari efek rumah kaca. Aku bagian apa? Ini benar. Tapi ini juga contoh penyebab asap-asap pabrik. Lalu cara Siapa ya? Semua ada yang jelasin. Rumah kaca. Aku kan ada yang nanya apa sih itu rumah kaca? Coba dijelasin. Nanti yang presentasi duluan adalah ada yang lahirnya tanggal 19. Siapa yang lahirnya tanggal 19? Ada? Siapa? Siapa? Tanggal berapa, Mbak? Ya, berarti nanti yang tampil pertama adalah kelompok yang anggotanya ada yang lahir di tanggal 19, yaitu kelompok 4 ya, pertama. Kemudian ada yang namanya diawali huruf B. Nah, ini penampil kedua berarti nanti. Kelompoknya yang ada perwakilan huruf B nanti tampil kedua. Penampil ketiga, hari ini bulan berapa? 10, ada yang lahirnya bulan 10. Iya, ini kelompok 3. Kelompok 2 nanti tampil ketiga dan yang terakhir adalah kelompok hujan. Siap? ya Oke, yang tampil pertama silakan. Karyanya ditampilkan di papan. Pakai HP. Center ya. Ayo siapkan. 1 menit lagi ya, presentasi dimulai. Ketika presentasi dimulai, semua harus sudah meletakkan alat tulisnya. Oke, center.
boleh presentasi nomor 2. Presentasi ketiga. Oh iya. Jangan. Maksudnya 2014 ya. Sudah yuk, sudah siap? Kelompok 4 silakan hasil karyanya ditempelkan di papan ya. Untuk mempermudah presentasinya. Ayo kelompok 4 silakan maju. Sudah? Yang lain perhatiannya ke kelompok 4 ya. Tata cara presentasi yang pertama, kamu sebutkan nama, dijelaskan dulu nama anggota kelompoknya, kemudian presentasinya apa. Terus silakan dibuka pertanyaan nanti. Ini isolasi, butuh isolasi? Ya, silakan ditempel. Temannya silakan menempel. Yang lain perhatiannya ke temannya ya. Jangan panik, santai, jangan grogi ya. Loh. Kamu kok grogi? Sudah. Ini ujungnya ini nggak mau disolatif? Atau ada temennya yang megangi nggak apa-apa? Oke, sudah silakan dimulai presentasinya. Sambil saya menilai presentasi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya pelangi. Pelangi merupakan suatu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Pelangi disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Pelangi hanya dapat terlihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Kalau nggak usah baca itu nggak apa-apa, langsung jelaskan dari sini. Jadi gimana sih proses terjadinya pelangi? Nah, pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena melalui proses optik. Terbentuknya pelangi melibatkan 3 proses, yakni refleksi, dispersi, dan refraksi. Kalian tahu nggak sih refleksi itu apa? Refleksi itu butiran air di udara yang berfungsi layaknya cermin kecil. Kalau disperse, fenomena terurainya suatu cahaya. Refraksi, cahaya matahari menembus butiran air yang dipantulkan ke arah yang sedikit berbeda. Kok bisa ya warna pelangi bisa terbentuk? Ini disebabkan oleh kombinasi pembiasan juga terdapat pemantulan cahaya matahari oleh tetesan air di atmosfer. Ketika sudut sinar cahaya yang sampai ke mata dari titik pertemuannya dengan tetesan air yang berada pada kisaran tertentu dan jarak yang tepat, dengan demikian pelangi bisa tampak berwarna-warni.
Kalian tahu nggak kenapa kok pelangi warnanya itu warna-warni? Ada merah, kuning, hijau. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu. Jelasin dong. Pengen tahu? Kepo. Iya, mau banget. Jadi pelangi warna-warni itu apabila cahaya matahari warna putih itu terurai. Proses cahaya matahari berwarna putih terurai itu disebut proses disperse, di mana saat cahaya matahari mengenai dan dipantulkan oleh butiran air, cahaya akan terdispersi, lalu melebar akan terlihat warna-warni di pelangi. Pada proses ini, cahaya matahari menembus butiran air dan dipantulkan ke arah yang berbeda. Ini dinamakan refleksi cahaya. Setiap warna mengalami refleksi ke arah berbeda. Perbedaan arah cahaya dipengaruhi panjang gelombang setiap cahaya. Hal ini menyebabkan cahaya pelangi menyebar lalu melebar seperti kipas, yaitu pelangi kayak kipas. Gini. Bagus kan? Iya. Warna-warni. Ada pertanyaan? Ya. Saya. Ada yang menulis pertanyaan. Temennya menulis pertanyaan nanti dijawab. Silakan. Kelompok 1 dulu, perwakilan dari siapa namanya, Mbak? Faza. Faza. Silakan. Apa itu proses optik? Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 2. Apakah pelangi bisa terjadi saat malam hari? Ya. Kelompok ketiga. Apakah di ujung pelangi ada telurnya naga? Iya. Dijawab dulu untuk 3 pertanyaan ini. Silakan kelompok 4 menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Pertanyaan pertama dulu. Apakah di ujung pelangi ada naga? Ya, tidak apa-apa. Langsung dijawab. Apa yang dimaksud dengan optik? Ya, ya Zaya. Apa yang dimaksud proses optik? Proses optik itu apa? Optik itu berkaitan dengan, atau mungkin pertanyaan yang lain dulu, silakan dijawab, tidak apa-apa. Untuk pertanyaan kedua dulu, Ya. apakah pelangi bisa di malam hari? Tidak bisa, karena di malam hari kan nggak ada matahari. Pelangi itu terjadi karena ada matahari terkena butiran air, yang kena ke butiran air itu jadi pelangi. Jadi di malam hari nggak bisa, soalnya nggak ada matahari. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 1, apa itu proses optik? Jadi proses optik itu pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Oh. Di sini. Ya. Di ini, di yang ada tetes set. mata apa tetes Ya. airnya itu ya? Oke, pertanyaan ketiga. Apakah di ujung pelangi ada Naga. Ada ekor naganya? Tidak ada, karena pelangi itu sebenarnya bentuknya bulat, tapi karena kita lihatnya dari sini, pelangi itu kayak cuma segini, jadi itu sebenarnya nggak ada ujungnya. Oh, lingkaran gitu ya? Ya. Oke. Jadi nggak ada naga. Iya. Sudah? Beri tepuk tangan untuk penampil ke 1 dari kelompok 4. Oke, sekarang saya pengen 1 orang mewakili kelompok 1. Bagaimana pendapat kalian tentang penampilan dari kelompok 1? Sangat jelas, sangat mengalangkan. Sekarang kamu paham tentang bagaimana proses terjadinya pelangi? Ya. Iya, luar biasa. Sekarang kelompok 4 bisa kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Sekian dari kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dilepas. Sekarang penampil selanjutnya dari kelompok 1, yaitu yang tanggal yang namanya ada B-nya ya. Bilqis Nuris Sakinah. Mungkin dipegangnya aja biar tidak rusak ya, nggak apa-apa. Pegang aja nggak apa-apa. Tadi rusak soalnya. Pegang aja nggak apa-apa. Ada yang pegang, ada yang presentasi. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, terus presentasi tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1 mau jelasin tentang efek rumah kaca. Yeay. Efek rumah kaca. Apa sih rumah kaca? Efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, yaitu panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Normalnya pada siang hari matahari menyinari bumi sehingga permukaan bumi menjadi hangat dan pada malam hari permukaan bumi mendingin. Sudah siap ini? Apa sih penyebabnya efek rumah kaca? Salah satunya adalah mesin-mesin berbahan bakar, gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, CFC, dan penggundulan hutan. Penggundulan hutan adalah ketika hutan saat itu sangat asri sekali, tetapi ada orang yang nakal ingin membakar, hingga akhirnya asap-asap itu membuat gas-gas itu naik ke atas hingga membuat atmosfernya menyerap energi matahari. Akhirnya terjadi efek rumah kaca. Dan yang lain adalah mesin-mesin berbahan bakar. Salah satunya adalah mobil seperti ini, mobil Alphard warna pink. Contoh lain adalah seperti kapal. Anggap aja ini kapal pesiar. Kapal pesiar punya asap. Asap di atasnya bisa aja naik ke atas hingga akhirnya menjadikan efek rumah kaca. Selanjutnya ada pabrik juga yang mengeluarkan asap dan memiliki efek yang sama seperti yang lain. Energi panas dari matahari yang masuk ke bumi sebanyak 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap oleh awan. Ini diserap nih. Selanjutnya 45% diserap oleh permukaan bumi. Dan 5% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. 5% dipantulkan kembali. Energi yang dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan permukaan bumi yang dipancarkan dari radiasi inframerah. Bumi tertahan oleh awan dan gas karbon dioksida dan gas lainnya untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Ya. Sudah? Silakan dibuka pertanyaan. Mungkin ada temannya yang bertanya. Oh belum? Ya. Lalu gimana sih caranya biar tidak terjadi efek rumah kaca? Nah, yang pertama, kalian bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Contohnya kayak bensin. Ya, seperti itulah. Jadi bisa diganti mobil listrik. Tuh. Terus kalian juga bisa mengurangi penggunaan kertas. Nah, kertas kan terbuat dari pohon tuh. Kalau misalnya efek rumah kaca bisa dicegah dengan penghijauan. Agar ada penghijauan harus ada pohon. Kalau pohonnya dipakai diurai terus buat kertas, terus gimana cara bisa terjadi penghijauan gitu. Terus yang lain adalah CFC. Kalau bisa kita kurangi dalam penggunaan rumah untuk menggunakan AC, kulkas, atau biasanya kita pakai pilox buat nyoret-nyoret tembok. Kalau bisa mengurangi ya, jangan lakuin itu lagi biar nggak ada efek rumah kaca. Iya. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Akibatnya antara lain Bisa-bisa gunung es itu cair. Kalau cair itu bisa banjir, terus kita tenggelam. Kita kan orang darat, nanti nggak bisa renang, akhirnya tenggelam. Sekian ada yang ditanyakan. Ya, ada yang bertanya. Kelompok 44 yang tadi habis presentasi. Ayo silakan. Silakan bertanya, namanya siapa? Apa yang dimaksud dengan CFC? Oke. Ada pertanyaan lain dari kelompok 2? zat apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya efek rumah kaca? Ya. Zat yang bisa menyebabkan efek rumah kaca. Kelompok 3 ada pertanyaan? Gas amonia kan dari makhluk hidup. Apakah dapat menimbulkan efek rumah kaca? Oke. Ya. Bisa dijawab? Silakan. Yang pertama, apa sih itu gas CFC? Gas CFC itu gas yang biasanya dihasilin dari AC, kulkas, dan lain-lain. Tahu nggak sih asapnya pilox?
itu gasnya termasuk gas CFC. Terus kulkas biasanya kan ada kayak asap-asapnya, itu gas CFC juga. AC juga termasuk, itulah gas CFC. Pertanyaan. Zat-zat yang bisa menyebabkan efek rumah kaca ada CFC tadi, terus ada Karbon dioksida, dan asap-asap ini juga, ini juga. gas metana, ozon, nitrous oxide, dan hidroklorofluor. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Amoniak. Amoniak itu adalah air Bekas kotoran manusia. gas kotoran dari makhluk hidup. Gas itu kan biasanya airnya itu kayak ada asap-asap gitu kan, lama-lama nguap gak sih setiap barang cair itu. Gas itu bisa membuat efek rumah kaca. Polusi. Karena iya, polusi. Bau kan? Iya. Iya. Sampah juga bisa menyebabkan efek rumah kaca. Iya. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Silakan kembali ke tempatnya. Penampil selanjutnya dari kelompok 2. Silakan maju perwakilan atau semuanya boleh maju kelompok 2. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh kedudukan matahari, bumi, bulan membentuk suatu garis lurus. Jadi matahari, bumi, dan bulan itu membentuk satu garis lurus sehingga dapat menyebabkan bulan itu terhalang cahaya mataharinya nggak nyampe ke bulan karena terhalang oleh bumi. Gitu. Terus gerhana bulan itu terjadi pada saat bulan purnama. Jenis-jenis gerhana bulan itu ada 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total adalah fenomena alam ketika bulan, bumi, dan matahari berada pada satu garis lurus dan bulan berada tepat pada daerah umbra bumi. Daerah umbra itu sebelah sini. Jadi ini tuh langsung tertutup semuanya gitu, nggak ada cahaya sama sekali. Terus yang ini tuh daerah penumbra. Daerah penumbra itu menyebabkan gerhana bulan penumbra. Di sini gerhana bulan penumbra. Kalau gerhana bulan sebagian itu tuh di antara umbra dan penumbra. Jadi gerhana bulan sebagian itu masih mendapatkan cahaya matahari sedikit-sedikit lah ya. Gerhana bulan sebagian itu juga disebut sebagai gerhana bulan parsial. Proses terjadinya gerhana bulan dimulai ketika bulannya bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan bumi. Setelah itu lama-kelamaan bumi yang bulat bulan yang bulat akan tertutup sebagian dan semakin lama akan terlihat menyapit. Setelah bulan menyapit, bulan akan menghilang karena tertutup bayangan bumi. Saat inilah bulan terlihat seperti menghilang. Gerhana bulan itu bisa dilihat secara aman oleh mata, jadi bisa dilihat secara langsung. Dan keindahannya dapat dinikmati oleh alat yang bernama binokuler. Gerhana bulan itu sangat lebih lama terjadi dibandingkan gerhana matahari. Sekian kalau ada pertanyaan. Ya, boleh. Apa sih itu penumbra? Kenapa kok dinamakan penumbra? Ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi dari kelompok lain mungkin? Oke, dari kelompok 3. Berapa lama gerhana bulan terjadi? Waktu gerhana bulan terjadi. Silakan dijawab. Jadi kok penumbra itu daerah yang masih bisa terkena cahaya matahari. Jadi nggak tertutup.
kalau penemunya nggak tahu saya. Ya, nggak usah terus. Terus gerhana bulan itu terjadi sekitaran 2 jam. Oh, selama 2 jam ya. Ada pertanyaan lain? Benar nggak sih gerhana bulan itu terjadi ketika bulan dimakan sama buto hijau? Iya. Benar nggak sih gerhana bulan itu karena bulan dimakan buto hijau? Tidak, karena sebenarnya itu bulan itu tuh terhalang oleh bumi. Jadi kelihatannya tuh kayak hilang separuh Iya. gitu. Berarti secara alamiah tidak terjadi ya? Iya. Iya. Berarti itu hanya mitos. Sudah, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang saya minta tolong ditempel di situ, Mbak. Sekarang silakan semua karya kalian ditempel di papan tulis ini semuanya. Yuk, perwakilan dari 2 temannya menempelkan. Tempel, gas ini aja, cek gak rusak. Oke. Sudah, sekarang Bu Mumun akan membagikan sticky note yang bergambar wajah. Jadi masing-masing dari kalian nanti silakan tempelkan sticky note ini pada penampil terbaik, pada karya produksi yang dianggap terbaik. Usahakan, bukan diusahakan ya, tapi tidak boleh menempel pada kelompoknya sendiri ya. Jadi misalnya kelompok 1 tidak boleh menempel pada kelompok 1 sendiri, tapi pada kelompok lain ya. Sekarang silakan. Sonasinya 1 aja. Silakan ditempelkan karyanya, terus kemudian kalian menempelkan pada kelompok yang dianggap terbaik, sama punyanya itu 1. Sudah? Tidak apa-apa. Oh iya, imutnya beda-beda ya. Ini Bilqis sama. Silakan semuanya menempelkan pada karya yang dianggap terbaik. Ayo, silakan bergerak. Sudah? Silakan tempelkan di bawahnya sini. Jadi kelompok yang mendapatkan stiker terbanyak adalah kelompok yang terbaik. Silakan. Gimana? Ayo, silakan menempelkan masing-masing. Kalau sampai 1 aja, San. Belum bisa. Ini aja. Atau kamu pegang di sini? Yes. Ayo silakan ditempelkan yuk, maju semuanya menempelkan pada karya yang dianggap terbaik. Tidak boleh pada, jangan di karyanya, di bawah aja, biar karyanya tidak rusak. Ayo semangat. Sudah? Wih, ini ada yang seri nih. Sudah? Oke, semuanya sudah menempelkan? Kita hitung bersama-sama ya. Kelompok gerhana bulan dapat 4 stiker, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kelompok hujan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok pelangi dapat 3 stiker dan kelompok efek rumah kaca dapat
4 stiker. Berarti yang terbaik adalah kelompok ini perwakilan kelompok hujan sini. Ini kado untuk kalian, kelompok yang terbagus karyanya. Selain itu, Bu Mumun juga punya kelompok yang presentasi terbaik. Presentasi terbaik jatuh pada efek rumah kaca. Ini silakan perwakilan efek rumah kaca. Iya, sama-sama. Kemudian untuk penanya terbaik jatuh pada pertanyaan apa tadi? Penanya terbaik siapa? Faza. Silakan Faza sini. Nanti bisa dibagi-bagi dengan teman kelompok yang lain ya. Oke. Sudah? Demikian hasil presentasi dan komentar dari kalian. Sekarang Bu Mumun ingin menjelaskan. Enggak apa-apa ya? Kelihatan dikit ya. Saya ingin menjelaskan tentang langkah menyusun eksplanasi. Tahap yang kalian lakukan tadi sudah benar. Yang pertama kita menentukan topik. Yang kedua menentukan informasi. Selanjutnya membuat kerangka dan mengembangkan menjadi eksplanasi presentasi terus dikomentari. Demikian dari pembahasan eksplanasi. Saya minta satu orang menyampaikan komentarnya. Apa yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana rasanya? Perwakilan dari siapa? Faza. Oke, silakan Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran hari ini sangat seru. Dari pembelajaran hari ini, saya tahu teks eksplanasi itu strukturnya apa aja sih, kaidah kebahasannya apa aja sih, dan apa itu teks eksplanasi. Dan dari situ, saya tahu tentang fenomena alam. Meskipun pelajarannya Indo, saya paham tentang biologi. Ya. Apa yang kamu rasakan, perasaan kamu? Sangat senang karena pelajaran hari ini sangat seru. Ya. Terima kasih untuk Faza, silakan kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum ditutup, saya ingin dikasih tepuk semangat dari kalian dulu. Tepuk semangat. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan kalian bertambah ilmunya ya. Oke. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang teks apa? Ayo pelajaran selanjutnya. Teks eksposisi. Jadi nanti di rumah silakan dibaca-baca dulu teks eksposisi itu apa supaya pemahaman kalian lebih bertambah. Terima kasih untuk hari ini. Saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya.